kita sudah belajar tentang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektoral dari 17 lapangan usaha. Ada beberapa sektor yang tumbuhnya cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, ada yang di bawahnya. Yang di bawahnya antara lain industri pengolahan, pertanian, yang di atasnya antara lain komunikasi dan jasa keuangan. Ada sajian lain dari Badan Pusat Statistik tentang sektoral ini, yaitu BPS menyajikan sumbangan dari masing-masing sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi 5,05%. Itu kan total. Nah, masing-masing dari 17 ini nyumbang berapa dari 5,05%? Itu namanya kontribusi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi. Kadang disebut oleh pengumuman BPS sebagai sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Nah, di sini kita harus agak sedikit hati-hati ya. Misalnya kalau kita lihat angka, sumbangan industri pengolahan itu sebesar 0,95% poin. Nah, hati-hati karena kalau 0,95% kan bisa confuse kita. Makanya bisa ditambahi kata-kata poin. Maksudnya dari 5,05 itu angka 0,95-nya didapat dari industri pengolahan. Besar kan? Dan paling besar. Padahal pada kajian-kajian sebelumnya kita melihat industri pengolahan ini pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. Porsinya cenderung menurun. Nah, kok sumbangannya masih besar? Nah, ini terkait dengan karena dia porsinya besar, biarpun dia tumbuhnya tidak setinggi pertumbuhan ekonomi, sumbangannya jadi besar juga kan. Jadi ini mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari ya orang bisa menyumbang besar karena dia penghasilannya besar kan. Tetapi dari sisi tertentu sebetulnya dia tidak besar-besar amat. Nah, maka kita bisa melihat angka-angka itu. Disebut dengan sumbangan sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu contohnya yang lain selain industri pengolahan itu pertanian. Kecil sumbangannya, 0,16% poin dari 5,05. Pertambangan yang gegap gempita menjadi pembicaraan, itu sumbangannya hanya 0,45% dari pertumbuhan ekonomi 5,05 dan seterusnya bisa diukur. Nah, lalu kita juga bisa melihat rata-ratanya. Nah, ini saya ambilkan gambarnya langsung. Dengan kembali untuk contoh saja kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. 5 sektor dari 17 kita pilihkan. Ya, tadi kan kita sudah mengatakan ini industri pengolahan 0,95 dari 5,05, lalu pertanian 0,16. Nah, kemudian di sini ada perdagangan, lalu ada konstruksi, dan ada jasa informasi. Nah, kita bisa melihat masing-masing sumbangan dari tahun ke tahun. Lalu kita juga bisa buat rata-ratanya. Ya, rata-rata sumbangan itu berarti kan misalnya ini 12 tahun, dijumlahkan dibagi 12. Pada saat yang bersamaan kita juga bisa mencari angka rata-rata pertumbuhan ekonomi. Nah, 5,05 itu kan 2023. Ternyata pertumbuhan ekonomi itu rata-ratanya selama 12 tahun itu adalah 4,64%. Apakah rata-rata sektor tersebut banyak menyumbang seberapa? Nah, ini kepentingannya adalah kepentingan analisis seperti ini agak serupa dengan kita melihat pertumbuhan. Kita mau tahu sebetulnya ekonomi Indonesia itu tumbuhnya ditopang terutama oleh sektor mana. Memang secara angka masih industri pengolahan. Mengapa? Karena dia paling gede. Jadi ibaratnya kalau paling gede itu kan nyumbang sedikit aja kan jadi gede gitu. Nah, gede presentasi ya. Nah, tetapi yang menarik adalah kecenderungan industri pengolahan ini sumbangannya menurun. Dari grafik ini. Bahkan pada saat pandemi dia menyumbang kontraksi yang dalam. Menaik memang, seolah-olah menaik, tapi ada kecenderungan turun kembali di 2023. Nah, semacam itu ya. Nah, pada sisi yang lain, contoh ekstrimnya adalah pertanian. Itu pertanian kita sudah belajar, tumbuhnya itu lambat, kontribusinya juga lambat. Dahulu lumayan. Dahulu sempat mencapai 0,5% poin loh. Sekarang 0,16, 0,28, 0,24. Jadi di 4 tahun terakhir, pertanian itu memberi kontribusi yang makin kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, maka kita bisa berimajinasi ya, ketika kita pengen pertumbuhan 5, 6, atau 7, sektor mana yang mau digenjot, kan begitu. Ada juga fenomena yang menarik yang terkait dengan informasi dan komunikasi. Sayangnya kita tidak sajikan di sebelumnya data grafik pertumbuhannya, tapi kan saya sudah sempat mengatakan informasi dan komunikasi sebagai salah satu
dari 17 lapangan usaha, itu termasuk yang rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya selama 12 tahun terakhir lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Make sense ya, masuk akal ya. Para pemirsa juga ini makin rajin menggunakan gadget, televisi, dan sebagainya yang terhubung dengan internet, dan seterusnya. Maka informasi dan komunikasi ini memang tumbuh cukup cepat. Dia juga memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya ini cenderung cukup tinggi ya. Tidak paling tinggi tapi cukup tinggi. 0,49, 0,48. Jadi hampir setengah persen poin dari 5%. Nah, cara-cara seperti ini kalau kita beri tahun-tahun yang lebih panjang, 20 tahun, 30 tahun, saya ulangi sekali lagi, jadi bisa memahami ekonomi Indonesia ini sebenarnya tumbuhnya lebih ditopang oleh apa. Nah, di situ juga kalau kita sebagai pengambil kebijakan, umpama kita tenaga ahli atau kita menteri atau presiden, itu kan berarti kita sudah harusnya punya insight ini. Sektor apa yang bisa kita kembangkan saat ini dan di masa-masa mendatang.